Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan bahas tentang perangkat lunak komputer atau software, dan nanti dilanjutkan dengan brainware atau pengguna komputer. Anak-anak, kita mulai dengan pengertian dari software itu sendiri. Software dapat diartikan sebagai suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Software ini juga merupakan jembatan penghubung antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, hardware tanpa adanya software itu sama saja hardware tersebut tidak ada fungsinya. Fungsi software adalah yang pertama, mengatur setiap hardware yang ada di dalam komputer kita sehingga dapat bekerja secara simultan. Kedua, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dan hardware yang ada pada komputer kita. Ketiga, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Keempat, software dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada komputer kita. Yang kelima, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat difungsikan atau dioperasikan. Software berdasarkan jenisnya, yang pertama adalah sebagai bahasa pemrograman atau programming language, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Yang kedua, sebagai sistem operasi atau operating system, yang merupakan sebuah program yang berfungsi untuk mengolah segala sesuatu atau memproses segala sesuatu program-program yang ada dalam komputer kita. Yang ketiga, program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu kebutuhan manusia tertentu. Yang keempat adalah program utility atau program bantu, di mana perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi untuk membantu dalam kegiatan yang berhubungan dengan komputer. Software berdasarkan distribusinya, yang pertama adalah shareware, merupakan program terbatas yang didistribusikan baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi. Yang kedua adalah freeware, merupakan perangkat lunak komputer yang berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batas tertentu. Yang ketiga, free software. Free software lebih mengarah kepada bebas penggunaan, tetapi tidak harus gratis. Yang keempat, software berbayar, di mana software berbayar ini merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil, di mana setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayarnya. Anak-anak, setelah kita memahami tentang software, kita lanjutkan tentang pengguna komputer atau brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan suatu perangkat komputer, di mana perangkat tersebut membantu atau digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Jenis brainware berdasarkan tugasnya. Yang pertama adalah programmer,
yaitu brandware yang mempunyai tugas untuk membuat suatu program aplikasi tertentu. Yang kedua adalah sebagai administrator, adalah orang yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap sebuah sistem komputer. Yang ketiga adalah operator, yaitu orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Yang keempat adalah sistem analis, yaitu orang yang bertugas melakukan pengamatan lapangan dan rancangan terhadap sistem yang akan dibangun oleh programmer. Anak-anak, untuk latihan kali ini, saya akan memberikan tugas pada kalian, di mana tugas ini nanti kalian buat dalam bentuk video dengan cara kalian rekod atau rekam diri kalian pada saat menjawab pertanyaan ini. Tugas saya terima paling lambat hari ini jam 9 malam. Pertanyaannya adalah, pertama, silahkan kalian cari contoh software untuk program aplikasi. Yang kedua, contoh software sistem operasi. Yang ketiga, contoh software yang didistribusikan secara shareware. Dan yang terakhir adalah contoh software yang didistribusikan secara freeware. Silahkan mengerjakan dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.